Halo semuanya, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari analisis kami mengenai kasus gas beracun di pabrik bioetanol PT Enaro Mojokerto. Anggota kelompok 2 terdiri dari Atna Zelik Pasaribu, Veronica Kristi Guesteva, Syahrani Masdalifa, dan Namira Adha. Kasus toksikologi industri yang kami bahas adalah kasus tewasnya 3 pekerja pabrik bioetanol disebabkan oleh gas beracun hidrogen sulfida yang dihirup oleh 3 pekerja tersebut. Peristiwa ini terjadi di pabrik bioetanol, yaitu PT Energi Agro Nusantara atau yang biasa disebut dengan Enero, yang berlokasi di Mojokerto, Jawa Timur. Kejadian terjadi pada Sabtu 11 April 2020 sekitar pukul 8.30. Saat itu terdapat pekerja yang sedang membersihkan kolam pengendapan yang didampingi oleh seorang kepala satuan keamanan pabrik. Berikutnya adalah kronologis kejadian. Pada 11 April tahun 2020, terdapat 4 orang pekerja, yakni Beni, Bayu, Rudik, dan Koirul, yang sedang membersihkan kolam pengendapan yang berisi lumpur campuran span wash dan juga yeast atau ragi, dan tentunya mengandung gas berbahaya, yakni hidrogen sulfida, di PT Energi Agro Nusantara atau Enero. Mereka didampingi oleh seorang kepala satuan pengamanan pabrik tersebut, yakni M. Jainuddin. Sekitar pukul 8.30 pagi, tiba-tiba 3 orang pekerja, yakni Beni, Bayu, dan Rudik, yang sedang membersihkan kolam mendadak pingsan. Sementara, satu pekerja lainnya, yakni Koirul, berhasil selamat karena lari setelah mencium bau menyengat. Ketika Jainuddin ingin menolong 3 pekerja yang pingsan tersebut, ia malah jatuh karena terkena semburan gas. Namun, ia berhasil selamat. 3 pekerja dinyatakan tewas saat dibawa ke RSUD RA Basuni, Mojokerto, dan diduga tewas karena tenggelam di lumpur kolam pengendapan karena pingsan usai terpapar gas. Selanjutnya, rekomendasi solusi berdasarkan hierarki kontrol. Yang pertama, elimination. Menurut kelompok kami, tidak ada yang dapat dieliminasi, karena bahaya yang ada atau gas hidrogen sulfida tidak dapat dihilangkan. Hidrogen sulfida merupakan bagian dari proses pembuatan bioetanol, sehingga gas tersebut memang tidak bisa dihilangkan. Lalu yang kedua, substitution. Menurut kami, tidak ada yang dapat pula disubstitusi, baik alat yang digunakan maupun proses pembuatan bioetanol. Yang ketiga, engineering controls. Jika pekerja bekerja di dalam ruangan, perusahaan seharusnya membuat ruangan yang memiliki sirkulasi dan ventilasi udara yang baik, serta memiliki arah angin yang berhembus dari pekerja ke sumber emisi. Selanjutnya, administrative controls. Yang pertama, perlu diadakannya pelatihan K3, sehingga para pekerja mengetahui bahaya dan risiko yang ada di area kerjanya, terutama mengenai bahaya bahan-bahan kimia, karena pabrik tersebut merupakan pabrik bioetanol. Selain itu, perlu juga dilakukan pelatihan tanggap bahaya untuk para pekerja agar pekerja tersebut dapat melakukan pertolongan pertama dengan tepat dan aman, sehingga pekerja yang melakukan penyelamatan tetap aman dan tidak ada korban tambahan. Selanjutnya, masih dalam pengendalian administratif, Kepala Satuan Pengamanan pabrik tersebut memastikan atau mengingatkan pekerja lain untuk menggunakan APD dengan tepat, seperti masker dan sepatu khusus anti-slip. Dan seharusnya, ia juga memberikan informasi-informasi bahaya di sekitar, dan peraturan apa saja yang perlu ditaati oleh para pekerja. Lalu, perlu diberikannya rambu-rambu di sekitar lokasi kolam penampungan untuk memberi informasi bahwa di sekitar lokasi kolam penampungan merupakan lokasi yang berbahaya karena adanya kandungan gas berbahaya, yaitu H2S. Selanjutnya, juga melakukan rotasi pekerja yang berpotensi sering terpapar gas berbahaya tersebut. Dan yang terakhir, untuk pengendalian administratif, dapat melakukan pengecekan kadar gas H2S di tempat kerja tersebut terlebih dahulu sebelum pekerja memasuki area kerja.
Jika zat tersebut tinggi, maka pekerja tidak diperbolehkan untuk bekerja. Lalu untuk tahap pengendalian yang terakhir ialah PPE atau alat pelindung diri. Para pekerja seharusnya diberikan alat pelindung diri atau APD seperti masker khusus dan sepatu anti-slip agar mengurangi risiko terpleset ataupun jatuh.